Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Mougonsek Yona Majutsushi wa Ningen Data. Di anime ini menceritakan penyihir terkuat dari kerajaan iblis yang bernama Ike. Meski dia dijuluki monster yang sangat mengerikan karena mampu merebut benteng seorang diri, namun ternyata dia adalah seorang manusia. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengambil sebuah buku. Dan setelah membukanya, ternyata buku itu menceritakan penyihir bernama Ike. Dia adalah penyihir hebat dari pasukan Raja Iblis dan merupakan cucunya Rombak. Setelah itu, Shin berpindah ke pasukan orc yang akan menyerang benteng kota Arsenam. Pelayan Ike yang bernama Jiron lalu memberitahukan jika pasukannya telah berhasil menerobos gerbang kastel, dan keberhasilan ini tak lepas dari rencana Ike yang sangat cemerlang. Tak lama kemudian, nampak Ike menemui pemimpin kota Arsenam. Setelah memberitahukan jika dirinya bernama Ike, yang merupakan pemimpin brigade abadi ke-7 dari pasukan Raja Iblis, ia pun memberi pria itu 3 pilihan. Pertama, menyerah dan jadi tawanan pasukan Raja Iblis. Kedua, gunakan pedangnya untuk bundir. Dan ketiga, segera melarikan diri selagi ada kesempatan. Namun ternyata pria itu tak memilih ketiganya, dan memutuskan untuk menyerang Ike. Tapi sayangnya... Tak lama kemudian Jiron datang dan menanyakan keadaan tuannya. Namun ia malah dibuat terkejut karena Ike memintanya untuk mengobati pria itu dan juga mengobati para kesatria yang menyerahkan diri. Setelah itu nampak seorang wanita melihat aksi Ike dari bola kristal. Ia pun tak menyangka hanya dalam waktu seminggu Ike berhasil menaklukkan Arsenam dengan membawa satu brigade. Dan sesuai dugaannya Ike memiliki bakat yang luar biasa. Setelah itu nampak Ike mengeluarkan sihir pelindung. Melihat peperangan telah berakhir, ia pun merasa bersalah karena telah menyakiti banyak manusia. Ike juga tak terbiasa dengan perang pertumpahan darah seperti ini, karena sejatinya diketahui jika Ike memiliki guru bernama Rombak yang merupakan penyihir hebat. Selain itu, dia tahu segalanya tentang peradaban maju yang pernah ada di dunia ini. Meski sang MC ialah manusia, namun Rombak memutuskan untuk memungutnya dan membesarkan sang MC. Sang guru pun mengajarinya semua pengetahuan dari sihir, tapi dia meninggalkan wasiat untuk tidak mengungkapkan tentang peradaban kuno yang suatu saat akan membawa bencana. Dan wasiat lainnya, Rombak meminta Ike untuk tak melepas topeng dan jubahnya apapun yang terjadi, karena kalau identitasnya terungkap, Raja Iblis tak akan memaafkannya. Setelah mengingat hal itu, Ike merasa tenang karena saat ini ia telah memasang penghalang di ruangan ini, dan tanpa izin darinya tak ada seorang pun yang bisa masuk. Namun sayangnya hal konyol pun terjadi. Nanda? Gadis pelayan itu pun nampak panik dan memohon agar ia mengampuni nyawanya. Saking paniknya ia malah kejedot meja yang membuatnya langsung pingsan. Melihat hal itu Ike pun merasa jika perjuangannya menjaga rahasia selama 20 tahun terungkap dengan sangat mudah. Setelah itu, nampak Jiron menanyakan mengapa tuannya membiarkan manusia hidup. Ike pun memberitahukan jika ia membasmi semua manusia, kerajaan iblis tak akan mendapatkan pajak dari mereka. Lagi pula Arsenam adalah kota perdagangan. Tak lama kemudian, nampak beberapa manusia ingin bertanya kepada sang MC. Meski Jiron merasa kesal karena mereka bicara so akrab dengan tuannya, namun Ike tak mempermasalahkan hal itu. Mereka pun bertanya berapa pajak yang harus dibayar kepada pasukan Raja Iblis. Dan saat mendengar jika mereka bisa membayar pajak seperti sebelumnya, para manusia pun nampak senang. Namun Ike kembali mengingatkan jika mereka melawan pasukan Raja Iblis maka siapapun itu pasti akan dieksekusi. Namun tak lama kemudian, entah mengapa Ike nampak berpindah ke tempat lain. Ia secara tiba-tiba diserang oleh seekor golem. Beruntung sang MC dengan cepat menghindari serangan itu. Dan ternyata, orang yang memindahkan Ike ke tempat ini ialah wanita yang melihatnya dari bola kristal. Diketahui jika wanita itu ialah kapten dari Ike. Dan sesaat kemudian,
Setelah melihat Ike mengalahkan golem terkuat ciptaannya, wanita itu pun tak menyangka jika bocah yang dulunya suka bersembunyi di belakang rombak tumbuh menjadi sekuat ini. Diketahui jika wanita itu ialah ketua pasukan Raja Iblis Brigade ke-7 yang bernama Sephiroth. Selain sebagai atasannya, dia adalah satu-satunya iblis yang mengetahui rahasia sang MC. Melihat Sephiroth tiba-tiba memanggilnya, Ike pun merasa jika kaptennya itu butuh laporan perihal Arsenam. Namun ternyata Sephiroth sudah mendapatkan laporan perihal hal itu. Dan maksud Sephiroth memanggil Ike kemari karena daerah Kuten alias Raja Iblis ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu jelas saja Ike merasa terkejut. Sephiroth menjelaskan jika sang Raja Iblis penasaran bagaimana Ike menaklukkan Arsenam hanya dalam waktu seminggu. Jadi sekarang Sephiroth akan membawanya ke kastel Raja Iblis. Di sisi lain nampak gadis pelayan tadi terbangun dari pingsannya. Dan saat ingin pergi keluar ia terhalang oleh sihir berin milik Ike. Dan saat melihat ke meja, ia menemukan sebuah surat dan sepiring makanan. Namun karena gadis pelayan itu tak bisa membaca surat yang dituliskan Ike, jadi ia pun nampak bingung dibuatnya. Dan saat ia mencicipi makanan itu, hal ini pun terjadi. Di sisi lain nampak mereka berdua sampai di kastel Raja Iblis. Melihat penjaga yang ada di sana, Ike pun menanyakan apakah mereka akan memeriksa orang yang memasuki kastel. Dan ketika Sephiroth membenarkannya, Ike pun nampak khawatir jika identitasnya akan terungkap. Mendengar hal itu Sephiroth pun berkata agar Ike tak perlu cemas karena ia akan mengatasinya. Setelah itu nampak penjaga merasa terkejut karena Ike memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Penjaga itu juga berkata jika cucunya Rombak sangatlah hebat. Mendengar hal itu Ike lalu menanyakan apakah mereka mengenal kakeknya. Dan ternyata di klan iblis tak ada yang tak mengenal penyihir sehebat Rombak. Ike pun nampak terkesan karena meski sudah meninggal lama sang kakek masih saja terkenal. Tak lama setelah itu mereka pun masuk ke kastel Raja Iblis. Diketahui jika kastel Raja Iblis of Orbak ialah kastel yang sangat luar biasa luasnya. Tempat ini dibangun untuk memamerkan kekuatan sihir dan kekuasaan yang besar dari Raja Iblis. Setelah itu, ketika hampir sampai Sephiroth minta Ike untuk menunggunya di sini karena ia akan pergi melapor terlebih dahulu. Setelah mengiyakannya, Ike pun menjelaskan jika Raja Iblis saat ini berhasil membalikkan keadaan suku Iblis yang awalnya kalah jumlah dengan manusia hanya dalam satu kali pertempuran. Ike juga merasa jika daerah Kuten ialah Raja Iblis serta pria terkuat dan rumornya dia sangat kejam dan tanpa ampun. Ia juga akan membunuh siapapun yang tak kompeten tanpa membedakan rekan atau musuh. Sebaliknya kalau ada seseorang yang memiliki prospek meski kekuatan sihir atau fisiknya kurang, sang Raja Iblis akan merangkulnya karena dia menilai siapapun berdasarkan kemampuan dan membawa reformasi bagi pasukan Raja Iblis. Diketahui sejak awal klan Iblis secara alami kurang dalam kerjasama dan selalu berselisih. Lalu yang berhasil mengubah situasi itu ialah Raja Iblis daerah Kuten. Ike pun tak menyangka jika pada akhirnya ia bisa bertemu dengan Raja Iblis. Dan tak lama setelah itu, Ike pun masuk ke ruangan sang Raja Iblis daerah Kuten. Namun saat ia menemuinya hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka ucapan Ike mengenai Raja Iblis yang merupakan pria terkuat malah terbantahkan karena kenyataannya Raja Iblis daerah Kuten ialah seorang gadis kecil. Setelah mendengar sang Raja Iblis memuji kehebatannya karena telah berhasil menaklukkan Arsenam yang kokoh hanya dalam waktu seminggu, Ike pun berkata jika semuanya telah diatur oleh Kapten Sephiroth. Namun saat mendengar kerendahan hati sang MC, Raja Iblis pun merasa jika ia sama seperti manusia. Mendengar hal itu jelas saja Ike merasa panik. Beruntung Sephiroth langsung menjelaskan jika ia merupakan cucunya Rombak, penyihir hebat yang dikenal sebagai penjaga neraka. Sang Raja Iblis pun memakluminya ketika ia mendengar jika Ike ialah cucunya Rombak. Keputusan Ike pun dinilai cermat dan bijaksana. Saking bijaksananya ia sampai tak membunuh penduduk, tak menghukum para pemimpin, dan menaklukkan Arsenam tanpa pertumpahan darah. Mendengar hal itu Ike pun baru menyadari jika perkataan Jiron benar adanya. Jika pasukan Raja Iblis harus bertindak sebagaimana mestinya dan mengeksekusi para petinggi secara publik. Namun karena dirinya ialah manusia, jelas saja Ike tak bisa melakukannya. Oleh karena itu ia pun meminta izin untuk mengutarakan pendapatnya. Ike lalu menjelaskan jika manusia takut terhadap teror, tapi tak akan tunduk pada teror itu sendiri. Dan daripada membunuh manusia dan menguasainya dengan rasa takut, lebih baik memanfaatkan mereka sebaik mungkin. Mendengar hal itu Raja Iblis pun menanyakan apakah teori itu dari Rombak. Setelah Ike membenarkannya, ia pun merasa jika sang Raja Iblis sama seperti
seperti Rombak yang dinilai sudah mengetahui peradaban masa lalu. Dengan mengetahui informasi itu, Dai Rakuten pun berhasil membawa reformasi bagi klan iblis. Setelah itu nampak Raja Iblis mendekati Ike. Ia pun berkata jika aromanya berbeda dari iblis lainnya. Dan lain kali, ia ingin melihat wajah asli di balik topeng itu. Setelah sang Raja Iblis pergi, Ike pun berkata jika nyawanya serasa mau lepas. Mendengar Sephiroth mengejeknya, sang MC pun mengungkapkan jika dirinya penakut. Setelah merasa bersyukur karena identitas sang MC tak ketahuan, Sephiroth kemudian memberitahukan jika sang Raja Iblis telah memberinya hadiah. Meski sang Raja Iblis menganggap hal ini sebagai hadiah, namun Sephiroth merasa jika Ike seperti mendapatkan hukuman. Tapi sayangnya kita tak diberitahu hadiah apa yang dimaksud, karena secara tiba-tiba Ike kembali ke kota Arsenam. Oi. Melihat Ike berada di depannya, jelas saja gadis itu merasa panik. Ike pun berkata jika ia tak akan membunuhnya. Diketahui jika gadis itu bernama 13, karena para budak dipanggil hanya dengan nomornya saja. Namun dulu sang ibu memanggilnya Sati. Karena Sati telah mengetahui jika dirinya ialah manusia, jadi sang MC tak akan membiarkannya pergi. Mendengar hal itu, Ike pun berkata jika ia percaya kepadanya. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi pelayannya. Dengan wajah gembira, Sati pun langsung memeluk Ike, dan ia setuju dengan hal itu. Dan ternyata hadiah yang dimaksud Sephiroth sebelumnya, yaitu Ike telah ditunjuk sebagai pemimpin Ivarias. Sephiroth menjelaskan jika kota Ivarias, kedepannya akan menjadi garda depan saat perang. Meski hanya kota kecil, namun tempat itu ialah kunci bagi kemenangan klan iblis. Ike pun ditugaskan untuk melindungi kota itu, dan menggandakan pendapat pajaknya. Meski menolak, namun Ike tak bisa berbuat apa-apa karena sang Raja Iblis sudah memutuskan hal itu. Tak lama kemudian, Ike berencana akan memperbaiki tembok kotanya terlebih dahulu. Mendengar rencana itu, Jiron pun akan mencari pekerja dan teknisi dari para penduduk. Namun saat mendengar jika tembok itu butuh waktu setengah tahun untuk memperbaikinya, Ike pun merasa jika setengah tahun ialah waktu yang lama. Dan jika diserang selama periode ini, maka kota Ivarias akan langsung hancur. Di tengah kebingungan itu, Ike pun menemukan sebuah rencana dan meminta Jiron memperbaiki tembok itu hanya dalam waktu 1 bulan. Awalnya Jiron merasa jika hal itu tak mungkin dilakukan, namun tak lama kemudian dan ternyata Ike menyuruh manusia dan iblis untuk bekerja sama membangun tembok itu. Awalnya Jiron merasa terkejut dengan situasi seperti ini. Namun pada akhirnya ia pun takjub dengan rencana tuannya. Dengan melakukan shift bergilir setiap 8 jam, hal itu membuat pekerjaan ini tak berhenti selama 24 jam. Bahkan Ike sampai memberikan bonus untuk meningkatkan semangat mereka. Dan pada akhirnya, Jiron pun sadar jika Ike merupakan orang yang jenius. Melihat para ork kesusahan memindahkan batu, nampak Ike langsung membantu mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Jiron pun yakin jika tuannya pasti bisa menjadi Raja Iblis selanjutnya. Setelah itu, nampak gerombolan monster menyerang kota Rosalia. Meski para penyihir mencoba menghentikannya, namun semua itu sia-sia karena mereka berhasil merobohkan benteng. Sementara itu, nampak Raja Iblis menerima laporan jika perang melawan kerajaan Rosalia berjalan dengan baik. Namun meski begitu, mereka berencana akan membentuk aliansi dan kerajaan tetangga. Di sisi lain, nampak petinggi kerajaan Rosalia memanggil Kapten Kesatria Mawar Putih bernama Alistair, dan ternyata ia meminta Alistair untuk segera merebut kembali kota Ivarias karena ia tak ingin membiarkan negara lain meremehkannya. Setelah itu Shin berpindah ke kerajaan Rosalia. Diketahui jika bisa menebak di mana bola itu berada, maka mereka akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat dari taruhan. Sati yang kebetulan ada di sana pun mencoba menebaknya. Namun karena ia tak mempunyai uang untuk taruhan, jelas saja pria itu merasa kesal. Tapi saat melihat bahwa milik Sati, si pria itu pun mulai tergoda dan berkata jika ia bisa taruhan dengan hal lain. Dan ketika ia akan membuka tutupnya untuk memastikan jawaban milik Sati, namun secara tiba-tiba nampak angin kencang menerbangkan semua tutup itu. Dan ternyata bola merah yang dijadikan tebak-tebakan malah tak ada di sana. Kejadian itu pun membuat semua orang yang melihatnya nampak kesal karena pria itu mencoba bermain curang. Tak lama kemudian nampak Ike datang menghampiri Sati dan berkata mengapa ia pergi meninggalkan tuannya. Merasa bersalah, Sati pun meminta maaf karena ia penasaran dengan hal menarik di kota ini. Melihat Sati penasaran mengapa ia melepas jubahnya, Ike pun memberitahukan jika tujuannya sekarang yaitu mencari informasi tentang musuh. Itu sebabnya ia tak akan memakai pakaian yang mencolok. Setelah itu nampak
nampak mereka berjalan-jalan di kerajaan Rosalia. Melihat para prajurit berkumpul, Ike pun merasa jika rumor tentang aliansi kerajaan itu benar adanya. Diketahui jika aliansi antar kerajaan ialah perjanjian lama yang mengesampingkan kepentingan negaranya dan membentuk aliansi saat dilanda ancaman berbahaya. Itu artinya kalau iblis menyerang, maka manusia akan bersatu melawan mereka. Diketahui jika perjanjian ini dulu sudah dilakukan 3 kali, dan hasilnya pasukan Raja Iblis didorong kembali menuju Deverberg. Melihat Sati cemas akan hal itu, Ike pun merasa heran, karena seharusnya manusia seperti dia merasa senang jika pasukan Raja Iblis mundur, dan artinya ia juga bisa bebas dari perbudakan ini. Namun bagi Sati, sekali menjadi budak akan selamanya menjadi budak, dan jika Ike meninggalkannya, maka ia pasti akan berakhir seperti anak-anak yang ada di sana. Mendengar hal itu, Ike pun berkata agar Sati tak perlu cemas, karena Raja Iblis sekarang ialah Raja Iblis terkuat dan terpintar yang pernah ada. Setelah mendengar cerita Sati barusan, Ike baru mengetahui jika masih banyak masalah bagi iblis ataupun manusia, dan ia pun bingung bagaimana cara mengatasi hal itu. Tak lama kemudian, pria penipu tadi datang sambil membawa preman berbadan besar. Ia pun merasa kesal karena barusan wanita itu telah merusak permainan bola gelasnya. Meski Sati membela diri karena ia telah berbuat curang, namun pria itu tak peduli dan memintanya untuk bertanggung jawab. Dengan penuh gairah, ia pun meminta Sati untuk membayar uang atau dengan tubuhnya. Merasa kesal dengan hal itu, nampak Ike melihat sekeliling dan memastikan jika di tempat ini tak ada orang yang melihat. Dan sesaat kemudian, setelah itu, nampak Ike menanyakan beberapa hal. Namun karena pria itu tak ingin menurut, sang MC pun memberinya sedikit pelajaran. Karena merasa ketakutan, pada akhirnya pria itu pun akan menjawab pertanyaannya. Sang MC lalu menanyakan apa yang dilakukan pasukan prajurit di kota ini. Pria itu pun menjawab jika mereka ingin membentuk aliansi untuk menghadapi para iblis. Ia juga mendengar jika pasukan Rosalia ingin balas dendam pada pasukan Raja Iblis sebelum aliansinya terbentuk. Mendengar hal itu, Ike pun merasa jika mereka ingin mendeklarasikan keberadaan Rosalia sebelum aliansi para raja terbentuk. Dengan begitu mereka akan dapat banyak keuntungan dan suara di pertemuan para raja setelah perang. Namun jika mereka gagal, situasi Rosalia akan menjadi sangat buruk. Ike juga mendapatkan bocoran informasi jika mereka akan menyerang kota Evarias karena gerbang di kota itu sudah bobrok dan pertahanannya lemah. Setelah mendengar hal itu, Ike pun langsung pergi dan membiarkan sihirnya membelenggu mereka. Setelah itu, nampak Ike kembali ke ruang kerjanya. Namun tak lama kemudian, nampak wanita dari klan iblis datang yang diketahui bernama Lilith. Ia kelihatan kesal karena Ike pergi keluar tanpa sepengetahuannya. Terlebih lagi ia penasaran dengan wanita yang berada di sebelahnya. Setelah Sati memperkenalkan diri, Lilith pun berkata demikian. Mendengar hal itu, jelas saja Sati merasa kesal. Terlebih lagi Lilith secara terang-terangan menggoda tuannya. Setelah cekcok satu sama lain, mereka pun pada akhirnya nampak berselisih. Di lain sisi, nampak pasukan Rosalia bersiap menyerang kota Evarias, alias kota yang dipimpin oleh sang MC. Setelah persiapannya telah selesai, nampak mereka akan menyerang dan ke tapel. Namun sesaat kemudian, setelah melancarkan serangan kejutan, nampak pasukan Rosalia kabur dari sana. Ike berhasil menyergap mereka karena sebelumnya sang MC telah mendapatkan informasi tentang serangan ini. Melihat tuannya tak ingin dipuji, Jiron pun merasa jika Ike sangatlah rendah hati. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Di sisi lain, nampak petinggi kerajaan menerima laporan jika kesatria Mawar Putih mundur saat perang. Meski mengetahui jika mereka terkena perangkap, namun tetap saja petinggi kerajaan tak mau tahu. Bahkan ia meminta prajurit untuk memasukkan kesatria Mawar Putih ke dalam penjara. Meski Alistair ialah salah satu kapten terbaik di negaranya, namun pria itu tak peduli karena ia harus bertanggung jawab atas kegagalannya sendiri. Di sisi lain, nampak Ike terbangun dari pingsannya. Namun sesaat kemudian, Sang MC pun nampak heran mengapa si Vero tidur di sampingnya. Dan ternyata wanita itulah yang menyembuhkan Ike dari serangan tadi. Pada awalnya, Ike tak sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Namun saat si Vero memberitahunya, Sang MC pun sadar jika ia telah terkena serangan anak panah. Setelah Ike mengucapkan terima kasih, si Vero kembali menyinggung jika tak ada korban jiwa manusia di pertempuran kali ini. Dan jika Raja Iblis mendengarnya, ia pasti merasa curiga. Ike pun menegaskan jika tujuannya
adalah menciptakan dunia yang damai bagi manusia dan iblis. Dan tujuan itu tak akan berubah. Setelah mendengar pernyataan Ike, Sephiroth pun memintanya untuk istirahat terlebih dahulu. Meski ia telah memulihkan lukanya, namun Ike tetaplah manusia. Setelah memeriksa anak panah yang telah melukainya, Ike pun beranggapan jika ada penyusup di kota. Tak lama kemudian, nampak Lily dan Sati datang karena mereka khawatir kepada sang MC. Namun pertemuan mereka berdua lagi-lagi terlibat cekcok. Tak lain dan tak bukan karena mereka sama-sama menyukai Ike dan saling cemburu satu sama lain. Namun sesaat kemudian, perbuatan Jiron pun jelas saja membuat Sati memberinya jempol. Setelah itu, Ike lalu minta Jiron untuk mencarikan informasi untuknya. Dan ternyata sang MC ingin mengetahui keberadaan Kapten Ksatria Mawar Putih yang pernah menyerang kota ini sebelumnya. Setelah itu, nampak Ike berjalan ke suatu tempat. Diketahui jika setelah mundur dari pertempuran, Alistair Kapten Ksatria Mawar Putih diminta pertanggungjawaban dan dipenjara. Dan setelah mendengar informasi itu, sekarang Ike nampak menuju ke penjara. Namun tak lama kemudian nampak Lilith mengikutinya. Ia pun menanyakan mengapa Ike repot-repot ingin mengunjungi Alistair. Setelah memberitahukan jika ia ingin memastikan sesuatu, Ike pun merasa heran mengapa Lilith mengikutinya. Singkat waktu setelah Lilith menjelaskan jika ia takut sang MC merasa kesepian karena pergi seorang diri, terlebih lagi ia merasa cemburu karena tempo hari ia menghabiskan waktu dan Sati, pada akhirnya Ike pun mengizinkannya untuk ikut asal ia harus diam. Setelah sampai di sana, mereka melihat jika penjagaan di gerbang penjara tidaklah ketat. Oleh karena itu Lilith pun akan mengatasinya seorang diri. Dan sesaat kemudian, なるべく穏便に慎重に進めるぞ。 singkat waktu setelah mereka mendapatkan kunci penjara dan mengetahui jika Alistair berada di penjara paling atas, nampak beberapa prajurit datang untuk menangkap mereka. Melihat hal itu, Sati pun meminta Ike untuk pergi duluan karena ia akan membereskan mereka. Ike kembali memperingatkan agar Lilith tak membuat pertumpahan darah. Namun sesaat kemudian, 何も見ていない。 setelah sampai di atas, nampak Ike membuka bilik penjara yang diduga ada Alistair di sana. Namun saat sampai di dalam, Ike nampak terkejut karena tak ada seorang pun di dalam penjara itu. Dan secara mengejutkan nampak Alistair berada di belakang sang MC. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Alistair lalu menanyakan mengapa seorang iblis datang ke tempat ini. Tanpa pikir panjang, Iki pun bertanya saat pertempuran terakhir apakah Alistair telah mengirim pembunuh ke Ivarias untuk menghabisinya. Sang MC ingin memastikan apakah orang yang menembaknya adalah bawahan Alistair atau perkiraan yang lain. Bukannya menjawab pertanyaan Ike, Alistair malah merasa ragu jika ia adalah iblis. Bersamaan dengan itu nampak para prajurit menuju ke lantai atas. Dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode pertama dan kedua dari anime Maogun Saikyo. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.